Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi dengan saya. Ya, ketemu lagi dengan saya, Adrian Muluk, Akuntan Publik. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa topik terkait dengan pembelajaran audit. Yang pertama, topiknya basic, yaitu berkaitan dengan proses akuntansi atau siklus akuntansi dan siklus audit. Ya, saya ada slide. Hari ini sudah hadir 24 orang mahasiswa. Ya, kita langsung aja ke topiknya. Nah, perhatikan di sini ada materi ya terkait dengan alur proses akuntansi keuangan dan pajak. Ya, jadi ada akuntansi keuangan dan pajak. Nah, kemudian alur proses audit. Ya. Nah, ini kemudian di sini ada audit financial statement atau hasil dari proses akuntansi dan proses audit. Jadi pada dasarnya di sini ada dua proses utama, satu proses akuntansi, satu proses audit. Baik, ini proses audit ya. Ya. Nah, ada satu teknik yang untuk mudah memahami dua proses ini ataupun bisa juga diterapkan pada proses yang lain, yaitu pahami dari akhirnya ya supaya gambarannya bisa utuh nantinya. Pertama adalah apa proses dari apa hasil dari proses suatu audit. Ya. Nah, di sini bisa terlihat ya adalah adanya opini audit. Ya. Jadi opini audit itu adalah pernyataan dari akuntan publik ataupun auditor dalam hal ini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, ya. Jadi atas kewajaran penyajian laporan keuangan, di mana keyakinan auditor tadi ataupun opini auditor tadi didasarkan pada proses verifikasi, ya. Ini proses verifikasinya, ya. Nah, verifikasi itu meliputi antara lain ini ya, pengujian atas internal kontrol, penilaian risiko audit, pengujian terhadap klasifikasi, pengukuran, pengakuan, pengungkapan. Di sini tidak terlalu kompleks, tidak terlalu lengkap proses satu auditnya digambarkan. Sebelumnya sebenarnya sudah ada juga di sini, harus sudah dijalankan juga pemahaman terhadap business client dan juga analytical procedure. Nah, dua topik ini nanti pemahaman terhadap business client dan analytical procedure itu akan kita kaji pada pertemuan berikutnya atau sesi berikutnya ya. Nah, jadi ini adalah proses dari audit. Nah, ini yang akan dilakukan oleh seorang auditor, ya. Nah, namun demikian, jika ini adalah input proses output, nah di sini di proses akuntansi ada input proses output. Sebenarnya ini adalah output, ini adalah proses, dan alur ini butuh input. Apa inputnya? Inputnya adalah laporan keuangan yang diselenggarakan oleh manajemen atau entitas, ya. Nah, jadi output dari suatu proses akuntansi adalah input bagi proses audit, ya. Nah, kemudian ini yang dikenal dengan laporan keuangan in-house, ya, atau laporan keuangan akhir tahun yang belum diaudit, unaudited. Kalau dia laporan keuangan di pertengahan tahun atau di Q1, Q2, Q3 biasa disebut dengan laporan keuangan interim. Ya, periodenya periode interim. Baik. Nah, untuk memahami proses ataupun alur proses akuntansi, di sini ada outputnya. Pahami dulu hasil akhirnya.
Di sini ada neraca atau laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, prosesnya melalui proses akuntansi seperti input jurnal, buku besar, jurnal penutup, jurnal penyesuaian, ya, trial balance, ya. Kalau dalam proses sistem, artinya suatu accounting software, mungkin gambaran ini sudah tidak terlihat karena dilakukan oleh komputer. Artinya komputer tuh akan hanya membutuhkan input secara otomatis, nanti laporan komputer akan ataupun aplikasi akan menghasilkan laporan keuangan. Ya, nah ini memang kalau kita bicara tentang peran teknologi informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan itu memang sangat dibutuhkan dan bisa menggantikan pekerjaannya manusia. Ya, ini hati-hati untuk profesi akuntan ya, terutama pekerjaannya akan bisa digantikan oleh pekerjaan manusia. Di kampus mungkin mahasiswa masih belajar bagaimana menjurnal, ya bagaimana menjurnal. Tapi pada praktiknya kemungkinan nanti akan berhadapan dengan aplikasi di mana proses jurnal itu sudah tidak terlihat lagi dan akurasinya jauh lebih tinggi, ya, karena sudah by system, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ada baiknya diketahui prosesnya, ya, karena pada dasarnya akuntansi dan audit itu logis, ya. Ada pengetahuan yang didasarkan pada pikiran logis, gitu ya. Ya, apa guna memahaminya? Karena pemahaman terhadap laporan keuangan, pemahaman terhadap bisnis klien, ya kan, itu bisa dirangkum dari pemahaman terhadap laporan keuangan tadi, ya. Artinya dengan memahami input dan proses laporan keuangan itu, bagaimana suatu laporan keuangan dihasilkan, itu pemahaman terhadap keseluruhan proses ini atau keseluruhan alur proses ini itu akan lebih mudah, ya. Apakah lagi jika ketika kita bicara dengan terkait dengan proses audit. Nah, itu oh ya, maaf, ada satu lagi, ada dua hal lagi yang hampir lupa, ya. Di sini saya sebutkan tadi proses akuntansi, keuangan, dan pajak, ya. Nah, akuntansi pada dasarnya kita akan tahu sebenarnya lingkupnya luas sekali, ya. Meliputi accountability, ya, accountability atau pertanggungjawaban. Tapi kalau dalam gambar ini kita lihat ini adalah sebenarnya proses penyelenggaraan laporan keuangan dalam hal akuntansinya adalah bagaimana pembukuannya, ya kan. Tapi meskipun sebenarnya lingkup akuntansi itu jauh lebih luas, ya, ini sebenarnya keseluruhannya ini boleh dikatakan adalah akuntansi berkaitan dengan accountability dari manajemen, ya. Nah, tapi kalau secara spesifik kita bisa lihatin, kita bisa pisahkan. Di sini ada keuangan. Apa sih keuangan itu maksudnya? Kalau dari laporan 5 laporan utama ini bicara tentang arus kas, ya. Nah, ini dasar input, dasar yang menjadi input dari sistem atau dari suatu proses. Jadi awalnya dari transaksi itu bisa dikategorikan sebenarnya hanya 2 inputannya. Satu transaksi kas, satu lagi transaksi yang sifatnya non cash, ya. Transaksi kas, ya, kas masuk dan kas keluar. Transaksi non cash atau disebut dengan transaksi accrual. Nah, inilah yang nanti menjadi dasar inputan, kemudian diproses, kemudian menjadi output, ya. Output ini menjadi input bagi suatu proses audit, sehingga nanti auditor melakukan proses verifikasi atas kewajaran penyajian laporan keuangan ini. Nah, kemudian untuk bisa menghasilkan suatu pendapat, ya, atau keyakinan atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, sampai di sini
ada yang ingin ditanyakan atau kita rangkum ya, sambil saya tanyakan. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana apa hasil akhir dari suatu proses audit? Silakan. Cepat. Balkis. Iya, Pak. Saya, Pak. Saya Ya, silakan. Siapa dulu? Silakan. Laporan opini auditor. Ya. Laporan opini auditor. Ya, yang lengkap coba. Atau cepat, Balkis bisa tambahkan? Hasil dari proses auditnya itu opini audit yaitu pernyataan dari akuntan publik atau auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Baik. Ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Balkis ya, bahwa tadi hasilnya adalah opini ya, opini atau pendapat ya atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang diperoleh melalui proses verifikasi ya. Dan ini kan kita akan panjang lebar ini akan membahas bagaimana proses verifikasi yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Tapi sebelumnya nanti perlu sekali pemahaman terhadap laporan keuangan ini ya, laporan keuangan ini ya. Kemudian juga sebelum sampai kepada pemahaman terhadap laporan keuangan itu kita akan masuk pada sesi berikutnya adalah mengenai bagaimana memahami bisnis klien dalam kaitan tadi nanti untuk bisa menghasilkan suatu opini audit ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini kita tutup dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.